Oke, selamat pagi buat kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Coki Ferry Saragi, NIM 120404115. Di sini saya akan mencoba mensimulasikan topologi jaringan yang telah diberikan pada soal UTS untuk UTS kali ini. Nah, di sini pada soal UTS yang diberikan kali ini kita menggunakan 3 jenis koneksi ya, atau media transmisinya. Yang pertama kita menggunakan fast Ethernet copper straight. Yang kedua ada fast Ethernet cross copper, dan ada juga kita menggunakan kabel koaksial, yaitu ada di sini dari cloud sama komodem PT. Kemudian ada dari MSC ke cell tower. Nah, kemudian media transmisi yang terakhir itu ada secara wireless. Nah, pada soal UTS kali ini di sini kita menggunakan 2 buah router, di mana nantinya masing-masing router memiliki bagian yang akan nantinya kita konfigurasi DHCP configuration agar nanti setiap usernya atau kliennya bisa mendapatkan IP secara dynamic. Nah, di sini juga telah diberikan ya ketentuan untuk IP dari masing-masing fast Ethernetnya. Nah, di sini dari cloud ke router itu sudah ada masing-masing, semuanya sudah diberikan alamat IP-nya. Di sini kita tinggal mengikuti saja bagaimana ketentuan dari soal UTS-nya. Nah, di sini untuk petunjuk soalnya, yang pertama itu kita harus mendaftarkan akun email untuk setiap user menggunakan domain @itera.ac.id, kurang lebih sama seperti kuis kemarin. Nah, yang kedua itu ada melakukan pengujian dengan cara melakukan pengiriman email pada masing-masing user, di mana nanti setiap user minimal melakukan pengiriman ke 2 user berbeda dengan area yang berbeda. Jadi kurang lebih seperti setiap user di area sebelumnya. Untuk di sini kan ada 3 area ya untuk usernya. Nah, maksud darinya itu jadi nanti setiap user bisa mengirimkan email ya ke area berbeda, contohnya dari Beni ke Dharma, dari Beni ke Cinta, atau dari Beni ke Eca, Beni ke Hari. Nah, itu untuk petunjuk soalnya. Mungkin kita langsung saja untuk perangkaiannya di aplikasi Cisco-nya. Untuk lebih mempermudah, kita membuat split layar. Oke, yang pertama itu kita membuat terlebih dahulu komponen cloud-nya ya. Nah, komponen cloud itu ada di sini. Komponen cloud itu berada di posisi paling atas ya. Oke, selanjutnya sebelah kirinya ada router ya, router dengan tipe 2811. Oke, kemudian kita selesaikan dulu untuk sebelah kanan kirinya biar lebih rapi. Oke, selanjutnya kita mengambil switch dengan tipe 296024. Oke, kita letakkan sesuai dengan ketentuan pada soal ya. Nah, di sini selanjutnya kita menggunakan MSC atau Central Office Center. Di sini ada 2 MSC ya, kita gunakan, dan nantinya 2 MSC ini akan connect ke masing-masing ke 2 cell tower, dan masing-masing cell tower itu memiliki 1 user. Nah, di sini langsung kita rename aja, sesuaikan aja langsung dengan soal dari UTS-nya. Sebenarnya ini bisa saja kita custom
sesuai keinginan. Nah, di sini kita mengikuti ketentuan aja ya. Oke, kita sesuaikan. Untuk salt tower juga kita sesuaikan aja, SF T4. SF T3. Oke, untuk central office sebelah kiri kita tambahkan juga dengan 2 cell tower ya. Sebentar, agar lebih nyaman dilihat, kita atur dengan rapi. Oke. Nah, untuk usernya kita tambahkan ada smartphone ya. Smartphone itu di sini, smartphone. Ada 2 smartphone. Dia langsung connect karena cell towernya belum, koneksi wirelessnya belum kita atur ininya, security-nya. Jadi dia terserah saja mau connect kemana, auto connect gitu istilahnya. Oke, di sini langsung kita rename aja namanya, sesuaikan saja dengan yang ada pada soal. Nah, kemudian kita menambahkan user lagi di sebelah kiri, itu ada smartphone juga. Oke, dia langsung auto connect. Nanti kita sesuaikan lagi, nggak apa-apa, agak sedikit berantakan karena belum diatur konfignya. Oke, selanjutnya untuk sebelah kanan ya. Sebelah kanan itu, untuk sebelah kiri kita sudah selesai, langsung kita lanjutkan ke sebelah kanan. Nah, untuk sebelah kanan kita menambahkannya dengan sebuah modem PT. Untuk modem PT itu di sini, di kabel modemnya berada di WAN emulation. Nah, kemudian kita langsung tambahkan dengan sebuah router lagi ya, router baru dengan tipe router PT. Sini kita menggunakan router PT. Kemudian disambungkan lagi dengan ada sebuah switch dengan tipe 2960. Langsung saja kita letakin karena percepat waktu ya. Oke. Kemudian kita membuat 4 server, dimana nanti 4 server ini masing-masing ada kegunaannya. Oke. Untuk server yang pertama kita menggunakan DNS server ya, agar mengonfigurasi nanti kita menggunakan DNS, atau kita menggunakan nanti menambahkan email ya, yang domainnya itera.ac.id. Nah, kemudian kita tambahkan server lagi untuk mail server, dimana nanti untuk mail server ini nanti kita gunakan untuk menambahkan email yang, atau mendaftarkan email setiap user kita, setiap klien kita nanti. Oke, kita langsung rename saja. Kemudian
kemudian kita tambahkan lagi yang baru, langsung rename saja. Oke, untuk web server ini nanti kurang lebih seperti kuis kemarin. Jadi kita membuat dua buah DNS, satu untuk email dan satu lagi untuk website yang kita custom, kita buat baru. Yang kemarin seperti kuis, kita buat namanya www.itera.ac.id. Nah, nantinya salah satu user bisa mengaksesnya gitu ya. Nah, itu dari fungsi dari web server kita. Kemudian ada DHCP ini nanti kurang lebih fungsinya seperti um, membuat atau menampung IP-IP secara dynamic untuk setiap klien dan user kita. Nah, setelah kita menambahkan yang sebelah kanan, kita lanjut ke bawah router, ada menambahkan switch lagi ya. Untuk switch kita tambahkan tipe 29 6024 TT. Nah, selanjutnya kita menambahkan dua laptop ya usernya. Oke. Setelah itu kita tambahkan sebuah access point. Mana access point ini nanti kita tambahkan untuk kita konekkan nanti secara khusus ya ke laptop si hari ini. Nah, kembali lagi seperti kuis kemarin, ini kan langsung terkonek ya kemana aja. Untuk dia kita bisa setting itu hanya connect di hari ya, kita harus menyeting security ya, WPS 2 WPSK 2PSK atau semacam passwordnya gitu, supaya yang bisa connect itu hanya si hari. Nah, kita tambahkan untuk device si hari itu sebuah laptop. Oke, setelah semua komponen telah disambungkan, kemudian kita lanjut untuk mungkin karena supaya nggak terlihat berantakan, kita matikan dulu akses pointnya. Oke, yang selanjutnya kita harus menambahkan ya IP-IP yang telah diberikan dengan menambahkan label. Oke, kita tambahkan label. Nah, di sini untuk alamat IP dari DNS itu kita buatnya 888. Kemudian untuk mail itu 8.8.8.11. Oke, kemudian untuk web 8.8.8.12. Nah, untuk DHCP-nya 8.8.8.13. Oke. Selanjutnya kita atur aja sesuai dengan masing-masing IP yang telah diberikan ya. Oke. Oke. Kemudian kita lakukan di sini dari switch ke router itu ada IP-nya juga ya, yaitu 8.0.0.2. Oke. Kemudian lanjut lagi ke dari router ke kabel modem itu ada juga 17.17.17.17. Oke. Nah, selanjutnya dari router ke switch ini kita juga punya yang namanya alamat IP ya, yaitu 200.87.100.2. Oke. Nah,
Oke, selanjutnya eh, kita perhatikan lagi alamat IP apa aja yang diberikan. Oke, dari cloud ke router 2, router ini ada alamat IP-nya yaitu 17.20.12.22. Oke, kemudian dari router ke switch itu ada juga diberikan yaitu 192.168.2.2. Oke. Kemudian oke, mungkin untuk alamat IP-nya yang telah diberikan itu aja. Oke. Oke, sip. Setelah itu kita lakukan instalasi perkabelan ya. Yang pertama, kita lakukan dulu penyambungan kabel dari cloud ke kabel modem atau dari cloud ke router terlebih dahulu. Kita menggunakan kabel copper strike ya. Kita menggunakan fast ethernet. Kemudian kita sambungkan ke router dengan port fast ethernet 0/0 strip 0. Oke, selanjutnya setelah itu lanjut ke router menuju switch. Itu menggunakan copper juga strike. Kita pakai port yang terbaru aja atau yang belum dipakai agar berurutan nantinya. Oke, kemudian dari switch ini kita sambungkan lagi menggunakan kabel copper yang tipenya straight, yang maksudnya cross. Nah, karena di sini kita menggunakan backbone, kita pilih port backbone karena kita menggunakan fast ethernet. Oke. Oke, setelah itu dari setiap central office ini atau MSC ini kita sambungkan ke software menggunakan kabel koaksial. Kita sambungkan ke software pertama. Oke, di sini kita rename dulu softwarenya SF T1. Oke. Itu yang dua itu SF T2. Oke, mungkin SF itu untuk ini ya, smartphone ya. Untuk penamaan itu custom saja. Oke, selanjutnya untuk tetap menggunakan koaksial ya. Kita sambungkan ke tower kedua. Nah, setelah itu di sini kita selanjutnya untuk MSC yang kedua juga kita menggunakan koaksial. Kita sambungkan ke kedua tower yang ada. Oke. Nah, setelah itu untuk sebelah kiri kita sudah selesai ya untuk ininya perkabelannya. Kemudian kita lanjut ke sebelah kanan. Di sini kita menggunakan dari cloud ke kabel modem itu menggunakan kabel koaksial ya. Koaksial. Port. Di sini kita menggunakan koaksial port 0. Oke. Kemudian dari kabel modem ini kita lanjutkan menggunakan copper straight fast ethernet 00. Oke. Oke, pada soal dia menggunakan port 1/0 ya. Di sini kita menggunakan port dari 0/0. Sebenarnya sama aja. Kalau di soal itu port 0/0-nya dia ke sini. Oke, mungkin kita langsung sesuaikan aja ya. Ctrl Z. Kita menyesuaikan ke soal aja. Untuk kabel straight-nya
kita menggunakan port 1. Oke. Untuk yang 0 per 0 nya ternyata dari soal itu di sini 0 per 0 ke switch. Oke. Nah, selanjutnya kita sambungkan ke 4 server kita dari switch menggunakan kabel copper juga, copper yang bertipe straight. Ethernet kita gunakan port yang belum kepake secara berurutan. Oke, setelah itu kita lanjutkan dari router ke switch menggunakan copper juga. Menggunakan fast Ethernet nomor 0. Oke. Untuk fast Ethernet di sini kita tambahin dulu modul yang ada di router ini karena kita memerlukan modul dari si nama modulnya PT Router NM1CFP. Nah, untuk itu kita langsung tambahkan saja di sini. Untuk itu sebelumnya kita matikan dulu. Nah, setelah itu kita tambahkan saja, misalnya 2, lalu kita hidupkan lagi. Karena kondisinya portnya sudah habis ya terpakai. Nah, untuk itu kita sambungkan ulang dari switch ke router menggunakan copper straight. Oke. Kita menggunakan 6 per 0 yang telah kita tambahkan tadi yang baru. Oke. Setelah itu kita sambungkan dari switch ke laptopnya si Fatih. Untuk itu kita rename dulu agar memudahkan kita. Fatih. Oke. Nah, ini juga kita langsung aja baca. Oke, setelah itu dari switch tadi kita sambungkan menggunakan copper straight ya. Untuk setiap device itu memiliki modul yang berbeda-beda pada rangkaian pada alatnya. Jadi untuk laptop ini sudah ada port untuk fast Ethernet, juga modul WiFi juga sudah ada. Maka dari itu kita tidak perlu untuk menambahkan ulang. Oke, langsung saja kita menggunakan copper straight langsung ke Ethernet portnya. Oke, kemudian agar kita hanya mengkhususkan ini sambung ke hari, kita terlebih dahulu melakukan config. Kita hidupkan dulu. Oke, kita boleh berikan namanya misalnya WiFi. Oke, sini kita setting aja langsung seperti kuis yang kemarin. Misalnya namanya kita berikan WiFi juga, sama seperti di HP ya. Nah, kalau ketika sudah setting namanya, otomatis yang connect tadi akan terlepas atau disconnect. Nah, di sini kita mulai mengkonfigurasi autentikasi keamanannya. Nah, untuk passwordnya kita misalkan 1234568. Nah, pastikan port maksud saya password dan nama wifi-nya kita ingat agar nanti kita bisa konfigurasi di
si laptop kita. Oke, karena pada laptop ini kita belum mendapatkan modul WiFi ya. Oke, sehingga kita tidak bisa mengkonekkannya. Untuk itu kita harus menambahkannya terlebih dahulu dengan mematikan laptop terlebih dahulu. Modul ini kita keluarkan dulu, kita ganti dengan modul WiFi agar bisa menangkap sinyal dari si access point tadi. Nah, untuk itu kita lakukan setting pada wirelessnya. Karena kita tadi settingnya WPA 2 PSK, nah, kita setting dulu ya, namanya tadi secara pendaftaran tadi kita berikan WiFi. Kemudian untuk passwordnya 1234578. Ini akan otomatis terkoneksi hanya untuk ke hari. Oke, seperti itu. Oke. Oke, kita sesuaikan lagi dari petunjuk soal apakah masih ada yang kurang. Perihal itu, oke, mengapa ini status dari kabelnya merah? Karena di sini kita belum mengonkan ya dari port statusnya. Kita coba onkan aja. Untuk fast Ethernet 0/0 ini sudah on, tetapi fast Ethernet 01 itu belum on, maka kita onkan lagi. Oke, kemudian kita cek lagi yang merah-merah untuk kabel modemnya. Nah, di sini juga kita on kan ya semuanya untuk fast Ethernet 01. Karena yang kita gunakan itu 1/0 atau 1/0. Ini kita on kan dulu. Oke, dia otomatis hijau. Kemudian kita aktifkan semua yang merah-merahnya. Ini fast Ethernet 0/0 atau 0/0 itu kita on kan juga. Nah, kemudian fast Ethernet 6/0 itu kita hidupkan. Jadi semua port yang kita gunakan atau port fast Ethernet yang kita gunakan kita pastikan on supaya nanti koneksinya bisa berjalan dengan baik. Oke. Nah, untuk ini kenapa bisa dia connect ke masing-masing, maksud saya ke user-user yang berbeda? Karena di sini kita belum setting yang namanya provider atau semacam security juga. Jadi kalau berdasarkan visual kita melihatnya dengan setiap cell tower ini connect-nya hanya ke satu client saja. Maka dari itu kita bisa buat custom untuk uh, si tower ini. Misal kita buat namanya karena ini di uh, misalnya tower smart brand ya. Jadi kita mungkin langsung aja sesuaikan sama nama towernya biar nggak susah ya. Untuk T4. Nah, ini kan untuk nama providernya. Oke, kita samakan aja. Nah, ini tujuannya ini supaya kita menghilangkan koneksi yang tidak kita inginkan gitu. Jadi kita menginginkan si device ini yang connect hanya si Dharma. Maka dari Dharma ini kita harus melakukan uh, penyesuaian ya pada modul 3G 4G-nya agar bisa menangkap sinyal dari si tower. Karena untuk menangkap sinyal si tower tadi kita harus menggunakan modul 3G 4G cell. Oke, kita sesuaikan nama providernya, maka otomatis dia hanya akan connect ke Dharma. Jadi kurang lebih dia hanya akan connect ke device yang telah menyeting providernya yang sesuai gitu. Nah, mungkin ini untuk ini juga kita lakukan juga ya penyesuaiannya, samakan saja dengan namanya biar tidak susah. Oke. Oke, kita tunggu saja connect. Nah, ya
akan otomatis connect ya untuk si Dharma tadi. Nah, di sini kita sama seperti tadi, kita lakukan penyesuaian juga ya. Karena tadi kita buatnya SFT3, langsung saja. Seperti di soal, kita hanya menginginkan si cinta yang connect ke tower SFT3. Kita tunggu saja connect, sembari kita menyesuaikan langsung ke cell towernya. Oke, untuk MSC yang pertama juga punya dua cell tower. Sama seperti tadi, kita lakukan yang namanya penyesuaian yang nama provider supaya yang connect itu hanya yang berlangganan atau yang langsung bisa menyesuaikannya sesuai nama providernya di setiap device-nya gitu. Seperti itu. Oke. Setelah kita berikan nama provider di koaksialnya, maka kita sesuaikan saja langsung. Maka seperti tadi dia akan connect. Nah, untuk cinta tadi sudah connect. Oke. Nah, untuk ini juga sama seperti tadi. Kita harus menyesuaikannya juga. Nah, kebetulan untuk device kita yang smartphone ini, dia sudah ada modul 3G, 4G selulernya. Jadi kita tidak usah menambahkan modul-modul yang diperlukan lagi. Cukup hanya dengan menyesuaikan dengan nama providernya. Nah, maka semuanya otomatis dia akan terkonek. Oke, setelah terkonek, kita lanjut ya. Setelah itu kita perhatikan dulu apakah semuanya sudah sesuai dengan soal kita atau masih ada yang perlu kita rubah. Nah, kita sesuaikan lagi. Oke. Oke. Mungkin semuanya oke. Untuk ini kita renam dulu ya. Ternyata di MSC 1 ada namanya user ini. Oke. Nah, ini juga ada namanya Andi. Kita sesuaikan saja langsung ya dengan si soal yang ada. Oke, kita pastikan dulu semua sudah. Oke, sepertinya sudah. Mungkin kita perbesar ya supaya lebih mempermudah kita. Oke, kita lanjutkan. Oke, setelah kita melakukan inisiasi perkabelan tadi sesuai dengan jenis kabel dan setiap komponennya, dan juga dengan sesuai portnya masing-masing. Di sini kita akan melanjutkan konfigurasi ya, konfigurasi dari setiap komponennya. Mungkin yang pertama kita ke komponen cloud dulu, dimana di sini kita klik Ethernet. Nah, di sini tadi sebelumnya ini DSL, kita ubah ke menjadi kabel. Kemudian kita cek di kabel apakah sudah ada. Ternyata sudah ada ya, fast Ethernet ini. Nanti Ethernet ini kita gunakan untuk kabel fast Ethernet atau port fast Ethernet, dan koaksial ini kita gunakan nanti untuk kabel koaksial. Nah, ini kita add aja. Oke, setelah itu mungkin kita akan mengkonfigurasi terlebih dahulu setiap server yang kita punya ya. Nah, yang pertama di sini kita atur dulu ya yang namanya settingan globalnya. Nah, untuk default gateway-nya kita menggunakan 8.0.0.2. Nah, di sini kita mengapa menggunakan 8.0.0.2 karena kita di sini menggunakan output dari si switch ini itu menggunakan copper string yang beralamat IP 8.0.0.2. Nah, jadi semua dari server ini menggunakan global setting menggunakan default gateway ini. Nah, karena dia terhubung ke satu switch.
Oke, selanjutnya untuk DNS-nya kita menggunakan alamat IP DNS yang kita punya, yaitu DNS server kita 8.8.8. Nah, berbeda dengan untuk fast Ethernet. Kalau untuk fast Ethernet, kita menggunakan masing-masing alamat IP yang telah disediakan di soal, yaitu untuk DNS server itu adalah alamatnya 888. Nah, selanjutnya setelah itu kita masuk ke bagian service. Nah, di service ini kita mungkin ini on kan saja. Nah, karena kita di sini akan nanti mendaftarkan email ya, email yang berdomain itera.ac.id. Nah, di sini kita membuat alamat addressnya adalah mengikuti email, karena ini kan kita fungsikan nanti untuk alamat email kita. Jadi kita menggunakan IP dari address IP dari email, yaitu 8.8.8.11. Nah, kemudian kita add. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi sebuah website mungkin untuk seperti sama di kuis kemarin ya. Jadi website ini nanti kita fungsikan supaya nanti salah satu dari user bisa mengakses sebuah website gitu. Nah, dimana addressnya kita menggunakan otomatis adalah server web, karena kita menggunakan membentuk sebuah website gitu ya, yaitu alamat IP-nya 8.8.12. Nah, kita add saja, kemudian kita save. Oke, setelah itu lanjut ke mail. Untuk mail ini sama seperti tadi, untuk global settingnya kita setting dulu default gateway-nya 8.0.2. Dan untuk DNS servernya kita menggunakan DNS server yang kita punya, yaitu 8.8.8. Kemudian untuk fast Ethernetnya kita sesuaikan aja dengan IP masing-masingnya, yaitu untuk mail server kita menggunakan 8.8.8.11. Kemudian sebentar, kita ulang 8.8.8.11 itu untuk mail server. Nah, untuk subnet masknya itu langsung otomatis. Nah, kemudian di sini yang pertama kita lakukan adalah mendaftarkan email-email dari setiap user kita tadi. Nah, di sini saya sudah membuat nama masing-masing dari usernya. Langsung saja untuk email ini kita buat seperti yang kita daftarkan di DNS tadi, ada itera.ac.id dan ada www.itera.ac.id. Nah, untuk email kita menggunakan domain itera.ac.id. Nah, ini kita set dulu agar dia tetap. Kemudian untuk user pertama kita bisa menggunakan namanya Fatih ya, Fatih. Mungkin passwordnya kita buat 12345678 saja, atau 12345. Oke, kita tambah. Kemudian ada namanya Eca, sama 12345. Kemudian kita tambah juga yang namanya Sihari, agar nanti ketika kita mendaftarkan email di setiap device-nya, emailnya sudah bisa diterima oleh web servernya gitu. Oke, kemudian ada Andi, passwordnya juga sama 12345. Kemudian ada Beni, passwordnya sama juga 12345. Kemudian ada Dharma, samakan saja passwordnya. Oke, setelah itu ada Cinta, sama saja passwordnya. Oke, setelah kita daftarkan masing-masing dari user kita, kemudian kita lanjut ke konfigurasi dari si web server. Nah, untuk web server di sini kita konfigurasi dulu default gateway-nya sama seperti tadi, yaitu menggunakan 8.0.0.2 ya. Oke, untuk DNS servernya sama saja mengikuti yang tadi. Nah, untuk fast Ethernetnya, untuk dia web server kita menggunakan alamat IP 8.8.8.12. Kemudian subnet masknya dia otomatis. Nah, di sini kita melakukan sedikit pengeditan ya pada website yang nanti kita akses di salah satu si
usernya. Di sini mungkin kita edit pada bagian scriptnya, mungkin simple saja website Itera, agar nanti ketika kita membukanya yang keluar itu adalah website Itera. Tulisannya welcome to website Itera. Oke. Nah, kemudian setelah kita lakukan pengeditan, kita save saja. Yes. Nah, oke. Setelah itu mungkin kita lanjut ke bagian server DHCP. Nah, untuk server DHCP ini sama seperti tadi, kita config terlebih dahulu alamatnya, yaitu sama menggunakan default gateway yang tadi, juga DNS server yang tadi. Kemudian untuk fast ethernetnya, di sini kita menggunakan IP address 8.8.8.13. Oke, subnet masknya otomatis. Nah, kemudian untuk di bagian DHCP kita mungkin langsung on kan aja, kemudian kita save. Setelah itu pastikan di setiap port ini statusnya adalah on, jadi fast ethernet dia on. Begitu juga dengan server selanjutnya agar koneksinya bisa berjalan. Nah, untuk sys mungkin tidak ada terlalu konfigurasi, mungkin ke router dulu terlebih dahulu ya. Sebelumnya untuk ke router ini ada beberapa kabel yang terkoneksi dengan port router itu. Yang pertama ada fast ethernet 0/0, ada fast ethernet 1/0, dan fast ethernet 6/0. Nah, ini sebelumnya kita konfigurasi dulu ya dari setiap fast ethernet yang kita gunakan. Nah, yang pertama itu kita menyesuaikan fast ethernet 0/0 itu kita menggunakan 8.0.0.2. Nah, subnet masknya dia otomatis. Nah, kemudian untuk fast ethernet 1.0 itu menggunakan IP addressnya 17. Kita gunakan saja alamat IP-nya. Oke, setelah itu kita langsung subnet maskkan. Kemudian yang terakhir itu ada 6.6/0. Nah, di sini kita menggunakan alamat IP dengan 200.100.2. Nah, subnet masknya juga otomatis. Nah, kemudian kita tambahkan RIP-nya. Jadi ketiga alamat IP tadi kita daftarkan. Kurang lebih RIP ini sama seperti rekomendasi ya, jalur rekomendasi dari si router tersebut yang akan digunakan nantinya. Nah, kita add saja. Kemudian yang kedua ada 17. Nah, ini kita add juga. Kemudian yang terakhir itu tadi ada 200.87.100.2. Jadi kita add juga. Oke, setelah itu, setelah kita konfigurasi, nah jadi selanjutnya kita akan membuat seperti pada soal tadi ya. Di sini itu kita akan membuat konfigurasi DHCP agar si user ini nanti kita mendapatkan alamat IP secara dynamic. Begitu juga dengan yang ini, begitu juga dengan yang ini. Nah, untuk itu kita mungkin langsung saja untuk membuat yang namanya konfigurasi pada CLI-nya. Jadi di sini kita langsung aja lakukan konfigurasi pada CLI. Oke, kita end dulu. Oke. Nah, yang pertama kita lakukan konfigur terminal. Nah, di sini kita akan membuat interface dari kabel fast ethernet. Nah, di sini karena kita ingin membuat konfigurasi DHCP dari port dari fast ethernet 6/0, karena arah dari
arah dari komponen ini itu menggunakan fast Ethernet 6.0 atau 6/0. Jadi kita uh, mengaturnya atau men-settingnya di fast Ethernet 6/0. Oke. Nah, kemudian selanjutnya untuk IP DHCP-nya kita menggunakan sama saja, atau sebelum itu kita menggunakan terlebih dahulu comment IP DHCP exclude address dari 19, misal kita di sini membuat alamat IP-nya yang tadi 168, terus enter, 168.2.2. Oke. Nah, di sini misal kita membuatnya sampai dengan rentangnya 192.168.2 sampai titik misalnya 21. Oke, sama seperti kuis yang kemarin, kita buat rentang IP yang nantinya tidak bisa dipakai oleh user secara dynamic. Jadi rentang dari 2 sampai 21 itu digunakan secara statik oleh komponen-komponen di server PT, server mail, dan komponen lainnya gitu. Nah, yang kita gunakan untuk IP dynamicnya itu hanya 21 ke atas belakangannya. Nah, kemudian kita sebelumnya ada yang salah, kita ulangi. DHCP exclude address 192.168. Oke, jangan sampai salah ya komennya ya. 168.2.2 192.168.2.21. Oke, masih salah ya. Oke. Oke, di sini kita ada kesalahan kurang strip ya. Karena kalau kurang satu garis saja di sini akan membatalkan atau komen yang kita lakukan itu gagal. Oke, sabar. Kita di sini harus menambahkan strip ya di sini. Oke, 192.168.2.2 sampai 192.168.1. Oke. Nah, selanjutnya kita menggunakan komen lagi IP DHCP full cell. Nah, setelah itu kita akan membuat yang namanya network atau jaringan aslinya, Di sini kita menggunakan networknya itu menggunakan ini saja, karena untuk alamat network yang kita gunakan itu adalah di arah keluaran dari switch ini dan menuju router, yaitu menggunakan alamat IP dari 200.87.2.2
100.2. Nah, ketika kita menggunakannya, kita tambahkan lagi ya subnet masknya yang tadi. Subnet masknya jangan salah juga, kita perhatikan. No, oke. No. Nah, kemudian kita setting default dari si routernya itu di default routernya kita menggunakan 200.87.100.2. Jadi kita menggunakan default routernya itu di 200.87.100.2. Nah, kemudian untuk DNS servernya nanti kita menggunakan DNS server yang alamat IP DNS server yang kita punya, yaitu 8.8.8. Kemudian kita lakukan exit dan end. Nah, kita cek apakah si user kita sudah bisa mendapatkan alamat IP secara otomatis. Oke, kalau kita sudah setting ke secara dynamic, maka dia akan mendapatkan IP secara dynamic ya, setelah kita konfigurasi pada routernya. Nah, coba kita lihat di bagian ini juga. Di bagian ini kita setting dia. Oke, dia juga sudah mendapatkan rentang 287.100.4. Jadi selanjutnya kita lihat, cek apakah sudah dapat. Nah, dia juga sudah dapat ya. Jadi dia mulai dari titik 1 sampai titik seterusnya. Nah, kemudian di sini kita melakukan yang namanya konfigurasi juga pada router selanjutnya atau router yang lainnya. Nah, di sini kita sama seperti tadi. Yang pertama kita harus setting dulu di fast Ethernet 0.0-nya. Nah, karena di sini kita menggunakan alamat IP-nya yaitu 17.20.12.22 pada fast Ethernet 0.0, maka kita harus menyesuaikan juga gitu. Nah, untuk 0/1 kita menggunakan alamat IP-nya 192.168.2.2. Nah, untuk subnet masknya otomatis. Nah, kemudian jangan lupa kita menambahkan untuk RIP-nya ya. RIP-nya sama seperti tadi. Jadi kurang lebih RIP-nya seperti rekomendasi lah, atau IP rekomendasi yang nanti akan digunakan gitu. Nah, kemudian ini kita tambahkan juga titik 168 titik 2 Oke, setelah kita tambahkan kemudian kita langsung ke CLI nya saja. Coba ini kita run dulu. Nah, kita langsung menggunakan configure terminal. Nah, karena kita di sini yang pertama itu menggunakan karena kita tujuannya di sini hanya untuk membuat si user dari arah switch ke bawah ini atau keluaran dari router ini menuju switch, itu kita buat sebagai IP dynamic. Jadi kita harus membuat interface fast Ethernet dari fast Ethernet 0/1 karena port yang harus kita gunakan atau dynamic IP yang kita gunakan nanti arahnya ke port 0/1 yaitu pada switchnya. Jadi makanya di sini kita membuatnya 0/1. Nah, setelah itu kita lakukan rentang ya, atau alamat IP berapa aja yang tidak boleh digunakan gitu untuk IP secara dynamic.
Nah, di sini kita misalnya menggunakan sama saja seperti tadi, 168.2.2 sampai, misalnya di sini saya menggunakan 192.168.2. Oke. Ini kan rentang IP excluded ya, berarti kita misalnya membuat sampai 2.21 barangkali ya, atau 22 lah. Nah, setelah itu kita enter aja, kemudian masuk kita ke IP DHCP pool cell. Nah, setelah itu kita membuat network aslinya itu di IP 192.168.2.0. Itu untuk IP aslinya kita buat ya. Jangan lupa dengan yang namanya subnet masknya 255.255.255.0. Oke, setelah itu kita melakukan default router, kemudian default routernya 192.168.2.2. Nah, kita mengikuti alamat IP dari Siva fast ethernet 0/1 itu. Kemudian untuk DNS survey-nya kita buat juga seperti tadi, yaitu 8.8.8. Oke. Nah, kemudian kita lakukan exit. Kita cek apakah si komponen yang di sini setelah mendapatkan IP secara dynamic, mungkin kita cek dulu di bagian MSC-nya. Nah, di bagian backbone, oke, ternyata untuk IP-nya yang telah didapatkan itu sudah secara DHCP atau otomatis ya, dynamic, yaitu dimulai dari 192.168.2.1. Nah, untuk ini juga kita cek di backbone-nya 192.168.2.23 itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi ada tadi di bagian mengapa di sini tadi fail untuk bagian ininya. Mungkin kita ulangi saja untuk di bagian konfigurasi. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi routernya pada CLI. Nah, mungkin bisa kita langsung ulangi saja. Untuk router kita langsung kita ketik configure terminal ya, terminal dari ini kan untuk router 1. Jadi karena ini untuk router 1, kita lakukan configure terminal. Jadi sebelumnya karena kita menginginkan DHCP configuration pada bagian ini, maka kita lihat untuk arah dari port yang digunakan menuju switch ini adalah port fast ethernet 6/0, maka kita menggunakan interface fast ethernet dari 6/0 agar kita lakukan configure di port itu gitu. Nah, selanjutnya untuk IP DHCP nya kita klik aja DHCP excluded address, itu kita menggunakan alamat IP yang di sini yaitu 200.87.100.2. Nah, sampai berapa? Jadi maksud dari IP DHCP excluded ini kurang lebih seperti rentang yang nantinya tidak bisa kita gunakan untuk IP DHCP. Jadi rentang ini dikhususkan untuk IP-IP yang statis gitu. Di sini kita misalkan menggunakan IP-nya rentangnya sampai ke misalnya 2
gitu. Nah, selanjutnya kita lakukan IP DHCP pool ya, pool cell. Kemudian kita lakukan network. Network ini kurang lebih jaringan yang asli gitu ya. Networknya itu kita kasih 200 titik alamat IP kita tadi, yaitu 87.100.2. Nah, jangan lupa dengan subnet mask yang tadi. Oke, untuk networknya 100.0 gitu buat ya untuk defaultnya. Kemudian untuk subnet masknya jangan lupa tadi ya, subnet masknya di titik 0. Oke, selanjutnya kita lakukan namanya default router, dimana default router yang kita gunakan yaitu 200.87.100.2. Itu adalah default router yang kita gunakan. Kemudian kita lakukan DNS server. Nah, untuk DNS server IP nya kita menggunakan IP yang tadi saja, yaitu 8.8.8. Nah, kemudian kita lakukan untuk mengeceknya yang terbaru apakah device ini sudah mendapatkan IP secara dynamic. Nah, oke, berarti di sini coba kita ulangi untuk config-nya. Nah, di sini dia sudah mendapatkan IP ya. Jadi dimulai dari IP tadi kita buat rentangnya sampai dari 2 sampai 21. Coba kita cek lagi di sini, ternyata sudah juga. Oke. Oke, jadi dia sudah mendapatkan alamat IP secara dynamic. Nah, kemudian kita lakukan konfigurasi juga pada CLI-nya. Nah, di sini kita langsung aja. Kemudian kita di sini melakukan command ya, configure terminal. Nah, di sini sama seperti tadi, interface dari fast Ethernet. Nah, fast Ethernet berapa? Karena ini routernya kan kurang lebih kita menginginkan daerah dari downstreamnya, atau bisa dibilang daerah yang kita ingin jadikan IP DHCP. Nah, itu arahnya adalah fast Ethernet 01 gitu. Jadi semua komponen ini terhubung ke switch dengan port dengan arah fast 0.1. Jadi fast Ethernet 01 ini kita lakukan konfigurasi ya, jadi arahnya di fast Ethernet 0.1 0/1. Oke, kemudian kita lakukan yang namanya IP DHCP excluded. Lebih sama seperti tadi ya. Oke. Nah, di sini kita menggunakan alamat IP-nya yaitu 192.168.2.2 sampai mungkin di sini kita menggunakan 192.168.2.21 misalnya. Oke. Kemudian kita lakukan IP DHCP pulsar. Nah, kemudian kita lakukan networknya kita buat misalnya di 192.168.2.0. Oke, jangan lupa dengan subnet mask yang kita gunakan. Oke, jika sudah, kita buat DNS servernya yaitu 8.8 sesuai mengikuti alamat IP DNS server kita tadi. Kita exit.
Oke, kita coba cek apakah komponen atau alat-alat di sini sudah mendapatkan IP secara dynamic. Oke. Oke, jadi untuk di sini kita sudah mendapatkan alamat IP-nya secara DHCP ya atau dynamic. Mungkin di sini juga kita bisa lihat untuk backbone-nya di sini kita sudah mendapatkan alamat IP-nya langsung. Juga untuk ini kita sudah mendapatkan alamat IP-nya secara dynamic juga gitu. Coba kita cek salah satu user apakah sudah. Oke, berarti setiap user sudah mendapatkan alamat IP-nya ya, alamat IP yang didapatkan secara dynamic gitu, itu di HCP. Oke, setelah kita cek masing-masing sudah mendapatkannya atau belum. Oke, sini coba kita cek. Oke. Oke, setelah kita melakukan konfigurasi di router tadi, dan di router 1 tadi kita sudah melakukan konfigurasi ya. Sebelumnya oke. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan perkabelan dan baiklah, setelah kita melakukan instalasi kabel dari setiap baiklah, kita lanjutkan. Setelah kita melakukan instalasi dari setiap kabel tadi, maka selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router-router kita, di mana ada 3 bagian yang akan kita konfigurasi ya di HCP. Yang pertama di sini harus kita konfigurasi di sini dan di sini sesuai pada soal kita. Nah, oleh karena itu kita akan mengkonfigurasi router pertama terlebih dahulu. Nah, di sini langsung saja mungkin ya untuk kita melakukan yang namanya melakukan komen. Yang pertama itu ada configure terminal. Oke, sebenarnya di sini karena oke, lanjut, karena di sini kita menggunakan fast Ethernet 6/0, yang dimana port tersebut adalah port yang mengarah pada daerah yang akan kita konfigurasikan. Maka di sini kita melakukan interface fast Ethernet 6/0. Oke, selanjutnya kita lakukan IP DHCP. Oke, IP DHCP excluded address ya. Nah, di sini kita membuat IP-nya 287.100.2. Nah, di sini sampai dengan 200.87.100, misalnya ini bebas sih custom. Jadi IP DHCP ini bermaksud untuk mengecualikan rentang IP yang nantinya digunakan untuk IP dynamic. Jadi selain dari IP ini, IP yang bisa digunakan, namun untuk rentang 2 sampai misal kita buat dari 20 itu tidak bisa digunakan gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lakukan IP DHCP full cell. Nah, selanjutnya untuk network ini kita menggunakan 200.87.100.2
100.0. Nah, jangan lupa dengan subnet masknya titik 0.255.255.0. Oke, setelah itu kita masukkan default routernya di 200.87.100.2. kemudian kita menggunakan DNS server sama seperti IP dari DNS server kita tadi, 8.8.8. Oke, setelah itu kita tekan exit, tekan end. Oke, kita cek apakah daerah yang ingin kita konfigurasi DHCP sudah mendapatkan IP secara dynamic. Oke, ternyata kita sudah mendapatkan IP-nya secara dynamic ya. Nah, jadi otomatis IP-nya itu akan berada di atas, di luar dari rentang yang kita buat tadi gitu. Nah, untuk setiap user ini sudah dapat dipastikan tadi sudah mendapat yang namanya IP secara dynamic gitu. Nah, kita cek untuk fast ethernetnya. Oke, ternyata sudah di HCP. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi dari router yang satu lagi. Nah, di sini kita lakukan sama seperti tadi, configure terminal. Nah, karena di sini kita akan mengkonfigurasi DHCP yang daerahnya dari switch ini ke bawah. Jadi kita menggunakan yang namanya dari router ini kan arahnya kan menggunakan fast ethernet 01. Maka dari itu kita menggunakan router fast ethernet 0/1. Oke. Nah, di sini kita lanjutkan dengan IP DHCP exclude address. Nah, di sini untuk address yang kita gunakan sesuai dengan jalurnya, yaitu 192.168.2.2. Nah, sampai misal kita membuat 192.168.2.2 misal. Nah, kemudian IP DHCP full cell. Kemudian kita lakukan network atau jaringan aslinya itu di pada 200, ada di 200.87.100.2. Nah, oke, komplit. Berarti kita ulangi network karena kita lupa menambahkan subnet masknya. Oke, network dari salah juga, kita salah di bagian ini, harusnya 192 karena kita menggunakan IP dari si router 0, bukan menggunakan IP dari router sebelumnya. Oke, 192.168.2.0. Jadi kita buat networknya. Nah, kemudian jangan lupa dengan subnet masknya. Subnet masknya titik 0. Oke. Selanjutnya kita berikan DNS servernya dia sama seperti tadi, itu 8.8.8. Nah, selanjutnya kita tekan exit, tekan end. Oke, coba kita cek apakah MSC kita sudah mendapatkan IP secara dynamic. Oke, ternyata sudah mendapatkan secara dynamic ya. Oke. Oke, di sini juga kita sudah mendapatkan secara dynamic. Nah, oke, di sini juga sudah mendapatkan IP secara dynamic juga. Oke, di sini juga sudah dynamic. Oke, setelah sudah dynamic, maka hal yang selanjutnya kita lakukan berdasarkan soal, yaitu
mendaftarkan akun email untuk setiap user dengan domain itera.cid. Nah, sebelumnya kan tadi kita sudah mendaftarkan email ya pada server mail dengan domainnya masing-masing, yaitu itera.cd. Nah, sekarang kita akan login di setiap device user kita, di mana nantinya kita akan membuat sebuah email ya, email. Maka di sini kita buat namanya, untuk di sini Andi, maka kita buat namanya Andi namanya kita buat, kita daftarkan baru @itera.ac.id. Nah, karena dia kita menggunakan mail server, maka kita menggunakan IP dari mail server, yaitu 8.8.8.11. Sama seperti kuis kemarin, bikin juga. Nah, untuk username-nya kita menggunakan Andi juga, Andi. Nah, ini untuk password yang tadi kita telah daftarkan ya di web server, maksud saya mail server tadi. Nah, ini kita sesuaikan saja, kita pastikan username dan passwordnya sama. Nah, kemudian kita daftarkan terlebih dahulu di setiap user kita. Setelah itu ini kita sesuaikan saja, kita registrasi sama seperti di HP ya, membuat akun gitu supaya kita bisa saling email ke user yang berbeda. Nah, untuk alamat IP-nya juga sama. Nah, untuk usernya tadi kita daftarkan BNI, passwordnya 12345. Oke, 12345. Oke, save. Nah, kemudian kita daftarkan ke user yang lain, misalnya si Dharma. Nah, kita registrasi juga, namanya misal Dharma. Kemudian emailnya kita buat Dharma @itera kemudian sama juga seperti tadi, menggunakan IP dari mail kita. Di sini kita menggunakan Dharma, password sama yang kita daftarkan di mail server tadi. Kemudian untuk cinta, di sini juga kita buat sama seperti tadi, username cinta, itera.co.id. Oke, sama seperti tadi ya, dan kita buat usernya juga 12345. Oke, karena kita tadi membuat passwordnya sama semua ya di 12345. Nah, kemudian untuk user yang lain yaitu Fatih. Fatih ini juga kita buat emailnya. Nah, emailnya di sini kita buat Fatih. Oke, Fatih itera. Oke, ini sama juga. Passwordnya sama. Oke, ini save. Oke. Kemudian kita lakukan di Echa juga ya, Echa email sama Oke, sini kita lakukan sama yang kita daftarkan tadi ya di mail servernya. Kemudian yang terakhir itu ada hari. Oke, hari. Oke, jadi ini sama seperti tadi ya. Username-nya kita buat. Ini kalau tidak sesuai maka registrasi emailnya akan gagal. Maka harus kita sesuaikan username, password yang telah kita buat di mail server tadi. Oke, setelah itu boleh kita coba untuk email dari si, contohnya dari si Beni ke Cinta ya. Kita login di device Beni di email
Coba kita buat email baru ke cinta cinta at litera.ac.id. Nah, misal kita tanya subjeknya kabar, bagaimana kabar kamu. Nah, kalau kita kirim, maka statusnya sukses atau gimana. Oke, statusnya sukses ya. Coba kita cek di cinta apakah email tersebut masuk atau tidak. Nah, oke, ternyata ada email yang baru masuk dari si Beni. Bagaimana kabar kamu? Coba kita lakukan tes email juga ke Dharma dari si Beni. Beni ya. Kalau dia Beni, kita membuatnya sesuai dengan emailnya. Kalau semisal emailnya salah, maka email itu tidak akan terkirim. Bagaimana kabar Anda? Contoh. Oke, kita kirim. Kita lihat statusnya. Oke. Statusnya sukses ya, bisa dilihat ini sukses. Maka kita lihat di Dharma, apakah di Dharma emailnya masuk. Oke, mungkin ada sedikit nge-lag ya. Statusnya tadi sudah receive normal, mungkin kita ganti ke dari Benny ke Andi. Kita buat email baru ya, email baru. Oke, jadi dari email baru kita menuju ke Andi Andi CID. Nah, subjeknya misalnya kita buat kabar. Halo, bagaimana? Oke, send. Oke, setelah send sukses, coba kita lihat di Andi apakah email tersebut telah diterima. Oke, ternyata ada email masuk ya. Halo, bagaimana kabar kamu? Sesuai dengan kita kirimkan tadi ke Andi. Nah, coba ini kita langsung reply, balas. Halo juga, kabar saya baik. Nah, kita langsung send. Apakah email yang balasan email yang kita buat tadi diterima oleh Benny? Kita coba lihat di device Benny. Nah, ternyata ada reply. Halo juga, kabar saya baik. Ya. Jadi dapat disimpulkan ya, kalau email dari dua user berbeda itu sudah bisa. Mungkin kita tes email ke daerah yang berbeda, misalnya ke hari gitu. Nah, untuk memudahkannya, ini kan untuk kita berikan aja tanda gitu. Misalnya di sini warnanya hijau. Oke. Ini untuk daerah pertama. Oke. Biar memudahkan ya, memudahkan kita. Oke. Ini daerah kedua dan ini daerah ketiga gitu ya, kurang lebihnya. Nah, sebentar, ini fit. Kita ubah dulu warnanya. Oke, mungkin kita ulangi saja. Mungkin kita hapus dulu. Kita hapus saja.
Mungkin ini untuk layer pertama, kita ganti warna. Misal ke biru ini, oke. Kurang lebih disusun seperti ini ya untuk pembagian daerahnya, jadi konfigurnya. Ini kita sesuaikan aja dulu. Oke. Nah, setelah itu kita coba cek visual, ternyata ada 3 bagian ya. Nah, yang dimaksud di sini melakukan pengiriman ke 2 user berbeda dengan area yang berbeda. Oke, kita coba area yang berbeda, misalnya dari si Benny ke Hari ya. Nah, kita lakukan pengiriman email dari si Benny uh, ke Hari. Oke, compose baru, misal ke Hari at gmail at itera.ac.id. Nah, misalnya kabar oke, sini apa kabar bro, oke, kita send. Statusnya coba kita lihat ya. Oke, statusnya di sini bisa dilihat sukses. Oke. Coba kita lihat di Hari, apakah email yang kita kirim itu diterima atau tidak. Oke, ternyata diterima ya. Apa kabar bro? Coba kita balas ulang, reply kabar baik bro. Nah, apakah sampai email yang kita kirim ke Benny? Kita cek di device Benny, receive. Oke, ternyata ada kabar baik bro. Nah, untuk memastikan apakah sudah benar-benar terkirim, coba kita tes lagi dari Benny ke Eca ya. Confuse lagi Eca. Untuk email ini itu tidak boleh salah ya, karena kalau salah dia tidak akan terkirim. Bagaimana ini misalnya tugas, apakah kamu telah menyelesaikan tugas? Oke, kita kirim. Oke, statusnya send sukses. Maka coba kita lihat di Eca, di device Eca, apakah email tersebut terkirim. Nah, ternyata ada. Apakah kamu menyelesaikan tugas? Coba kita balas ya. Sudah saya kumpul. Oke, maka kita kirim. Apakah di Benny balasan tersebut terlihat? Klik receipt. Oke, ternyata saya sudah kumpul. Oke, untuk itu bisa disimpulkan ya, untuk pengiriman sinyal atau pengiriman email tadi yang telah kita lakukan dari Benny ke Cinta, dari Benny ke Dharma, Benny ke Andi, dari Benny ke Hari, Benny ke Eca, itu sudah berhasil ya. Jadi dapat disimpulkan untuk pengiriman email yang sesuai dengan petunjuk soal tadi kita sudah penuhi gitu. Untuk daftarkan akun email kita sudah lakukan. Yang kedua itu lakukan pengujian dengan cara melakukan pengiriman email pada masing-masing user. Setiap user minimal melakukan pengiriman ke 2 user yang berbeda dengan area yang berbeda gitu. Oke, mungkin tadi telah kita lakukan, hasilnya sukses dan diterima juga sukses, dan untuk mengirim balasan juga tadi sudah bisa sukses. Nah, mungkin sekarang kita coba akses ya website yang tadi telah kita buat, yang telah kita daftarkan tadi di tadi sebelumnya di web server gitu. Coba kita akses aja, apakah bisa. Oke, di sini memang cukup memakan waktu.
Oke, setelah tadi kita mengaksesnya, websitenya mengakses di device hari, ternyata website yang telah kita daftarkan tadi pada website apa itu bisa kita akses gitu. Berikut juga dengan script yang telah tadi kita edit, eh, yaitu di bagian website Interanya telah kita edit. Nah, mungkin eh, untuk tugas atau UTS yang telah diberikan mungkin segitu saja dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Sekian, selamat siang.